tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Di dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas poin A, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Lalu kemudian poin B, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota yang terdiri atas: pertama, pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Kemudian yang kedua, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kota. Kemudian yang ketiga, penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Kemudian yang kelima, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. Keenam, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu. Berikutnya poin yang ketujuh, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya. Lalu kemudian yang ke-8, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Kemudian tugas dan wewenang Bawaslu yang berikutnya, mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh kecamatan. Poin ke-10, mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang atau PSU, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Lalu kemudian tugas yang berikutnya, Bawaslu bertugas melakukan proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Kemudian yang berikutnya poin ke-C, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang di wilayah kabupaten kota. Lalu kemudian yang ke-D, Bawaslu bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lalu kemudian poin E, mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kabupaten kota yang terdiri atas: pertama, mengawasi putusan DKPP, kemudian yang kedua, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu. Kemudian poin yang ketiga, putusan atau keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Lalu kemudian yang keempat, keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Lalu kemudian yang kelima, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang berikutnya poin F, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikut poin G, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota. Poin H, Bawaslu bertugas mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten kota. Dan I, Bawaslu bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikut di dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu bertugas dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf A. Bawaslu Kabupaten Kota bertugas pertama, mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten kota. Kemudian yang B, mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu
di wilayah kabupaten atau kota. Kemudian poin C, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait. Lalu kemudian poin ke D, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten kota. Yang berikutnya, poin kedua, teman-teman, dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf A, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas A. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kabupaten kota. Lalu kemudian poin B, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten kota. Lalu kemudian poin C, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten atau kota. Poin ke D, Bawaslu bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten atau kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Poin ketiga, dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf A yang sudah disebutkan atau sudah dijelaskan di atas, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas pertama menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Kemudian yang B, memverifikasi syarat formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Kemudian C, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten kota. Kemudian poin D, melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dan poin berikutnya, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Lalu kemudian pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Kemudian Bawaslu berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu kemudian Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Kemudian Bawaslu bertugas merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian Bawaslu bertugas mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian berikutnya Bawaslu berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Lalu kemudian yang berikutnya Bawaslu bertugas membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan. Dengan poin berikutnya, Bawaslu bertugas melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih.